Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Universitas Brawijaya dan Yonsei University hari ini bertemu untuk mematangkan riset kolaborasi berbasis ekowisata. Wakil Rektor 4 UB Andi Kurniawan mengatakan pertemuan dengan mitra dari Korea Selatan ini membahas berbagai potensi kerjasama riset kolaborasi untuk mendukung ekowisata biosfer Jatim. Dengan riset ini diharapkan pengembangan wisata biosfer yang sudah menjadi cagar budaya UNESCO dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi potensi ekonomi yang berbasis ekologi berskala global. Ekowisata biosfer merupakan salah satu potensi wisata unggulan Jawa Timur yang belum berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi perhatian Universitas Brawijaya dan Yonsei University untuk menjajaki riset bersama. Delegasi Yonsei University Korea hari ini melakukan pertemuan dengan Universitas Brawijaya untuk mematangkan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pihak UB menyambut baik dan akan mengajak berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan kawasan ekonomi khusus Singasari untuk terlibat bersama dalam riset unggulan ekowisata. Universitas Brawijaya terus melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dari berbagai negara untuk memaksimalkan riset berbagai potensi unggulan yang sudah dicanangkan menjadi unggulan inovasi UB. Hari ini kita menerima kunjungan dari Yonsei University dari Korea Selatan dan kita berdiskusi banyak hal tentang bagaimana mengembangkan kolaborasi, engagement antara kita, Universitas Brawijaya dan mereka. Dan di diskusi ini kita mendapatkan satu tema yang sangat bagus untuk membuat riset collaboration. Dan di dalam riset collaboration ini kebetulan itu bisa mendukung pengembangan salah satu program unggulan kita terkait dengan pengembangan ekowisata berbasiskan biosfer yang ada di Jawa Timur yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan ini kebetulan juga merupakan salah satu arahan Pak Rektor untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Dan juga terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus Singosari. Dan tadi kita sudah membuat appointment, membuat janji, langkah-langkah konkret apa yang harus kita lakukan untuk membuat tim penelitian bersama dan mudah-mudahan bisa didanai bersama. Kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Yonsei University Korea memiliki prinsip kesetaraan untuk mendapatkan kelayakan secara global yang lebih baik. Wakil Rektor 4 Andi Kurniawan mengatakan UB dan Yonsei berada pada posisi yang sama untuk saling bersinergi dalam riset. Kelayakan secara global ini penting karena Universitas Brawijaya sedang gencar melakukan internasionalisasi program dalam berbagai bidang untuk riset yang berada di Malang Raya. Universitas Brawijaya akan memberikan hal yang lebih mengingat fokus penelitian berada di sekitar Universitas Brawijaya. Kerjasama UB dan Yonsei University akan dilaksanakan dalam berbagai hal, terutama riset kolaborasi. Beberapa bidang yang dibidik oleh UB adalah dalam bidang pariwisata, ekowisata berbasis biosfer, dan hospitality. Namun dalam pelaksanaannya, UB berharap kerjasama dengan kampus Korea Selatan ini akan memberikan kelayakan global yang lebih baik bagi kedua perguruan tinggi. Saat ini UB sedang gencar melakukan internasionalisasi dalam berbagai bidang keilmuan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi dunia. Diharapkan kerjasama ini akan meningkatkan reputasi dan peringkat UB secara global. Kita bersepakat bahwa kita akan mengembangkan joint collaboration, riset collaboration, terutama terkait dengan pengembangan ekowisata. Ekowisata yang merupakan salah satu sektor utama di area Malang Raya. Dan di sini seharusnya memang Brawijaya memberikan peranan konkret, peranan lebih. Dan tidak terbatas dari situ,
teman-teman dari Yonsei University juga mengatakan kolaborasi dalam urusan yang lain, bidang ilmu yang lain, termasuk staff dan student mobility juga menjadi prioritas. Karena kalau kita lihat di Korea dan Indonesia kita mungkin di posisi yang sama, di posisi yang setara. Dan ini kesempatan baik buat kita bersama untuk bisa sama-sama berkembang. Sama-sama mendapatkan global visibility yang lebih baik. Yonsei University Korea Selatan sangat tertarik dan senang dapat berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya. Hal tersebut disampaikan oleh Pyeon Jae-gil dari University Yonsei ketika bertemu dengan Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya. Menurut Jae-gil, pihaknya akan menjajaki riset dalam bidang hospitality dan pariwisata yang ada di Malang dan Jawa Timur sebagai potensi yang dapat dikembangkan secara global dengan kapasitas dari 2 universitas. Perguruan tinggi dari Korea Selatan, Yonsei University, memiliki ketertarikan untuk bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Melalui pertemuan dengan pihak UB, Yonsei University akan melakukan riset kolaborasi dalam bidang hospitality. Pihak Yonsei melihat Malang Raya dan Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai destinasi wisata unggulan berbasis ekowisata menjadi destinasi global melalui riset kolaborasi. Many issues. Number one is about facilitation of collaboration between 2 universities, including student exchange, as well as joint research between 2 universities. Okay, and also we have discussed very important collaboration, which is about development cooperation between 2 universities, including the academic enhancement of very specific sector, which is about hospitality and leisure study areas. About this one, we have agreed to collaborate about the establishment of hotel management, establishment of the Department of Hotel Management in this university in collaboration with Yongsan University in South Korea. Partisipasi dan perubahan yang dilakukan oleh anak muda dalam pemilu dapat dibuktikan dengan kedatangan mereka ke TPS pada hari H pemilu tahun 2024. Menurut dosen FISIP UB Wawan Sobari, perubahan dan gagasan anak muda dapat terwujud dengan menggunakan hak suaranya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka gagasan perubahan akan sia-sia, karena saluran demokrasi yang ada yaitu pemilu tidak digunakan oleh mereka. Wawan berharap partisipasi anak muda tinggi dalam pemilu 2024 sebagai wujud dan langkah menuju perubahan. Gagasan perubahan anak muda pada pemilu 2024 akan tidak berarti ketika mereka tidak datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Partisipasi dan peran perubahan diwujudkan dengan menggunakan hak pilih dengan memiliki pemahaman yang memadai. Untuk itu pemilih pemula harus memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman yang memadai sebelum menuju lokasi tempat pemungutan suara. Hal inilah yang saat ini menjadi agenda KPU di berbagai daerah untuk membangun kesadaran dan partisipasi pemilih mula demi kesuksesan perubahan dalam pemilu. Berbagai media digunakan untuk membangun kesadaran tersebut agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan berkualitas dan lancar. Kalau melihat hasil survei terakhir dari beberapa lembaga survei, salah satu lembaga survei indikator itu justru sebenarnya angka tidak jawab dan tidak tahu itu
hanya di bawah 7 sampai di bawah 8%. Artinya sebenarnya para pemuda itu antusias. Saya melihat misalkan pemilih di bawah usia 21 tahun atau pemilih pemula, mereka sangat antusias untuk datang untuk memilih. Artinya mereka sudah punya partai yang mau dipilih mana, mereka juga sudah punya kandidat yang mau dukung mana. Tinggal tadi saya katakan mereka datang ke TPS. Percuma mereka kemudian dari sekarang mengatakan saya mendukung A, mendukung B, tapi tidak datang ke TPS. Tidak akan jadi dihitung di dalam pemilu. Begitu. Pemilih pemula berdasarkan data BPS akan mencapai 51% dalam pemilu 2024. Jumlah ini menjadikan pemilih mula menjadi penentu dalam pemilu tahun depan. Namun menurut dosen sekaligus pengamat politik UB, Wawan Sobari, pemilih mula harus mampu melakukan negosiasi kepentingannya kepada calon dan partai politik. Menurut Wawan, jika pemilih mula tidak mampu melakukan hal tersebut, maka besarnya jumlah pemilih yang ada tidak menjadi jaminan bagi mereka sebagai penentu dalam pemilu 2024. Besarnya jumlah pemilih pemula yang mencapai 51% merupakan potensi besar untuk membuat perubahan. Dapat dikatakan penentu dari pemilu 2024 merupakan anak muda. Namun menurut dosen FISIP UB Wawan Sobari, hal tersebut dapat terlaksana ketika pemilih mula mampu melakukan negosiasi dengan partai politik. Pemilih mula dapat melakukan negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan dan agenda mereka selama 5 tahun ke depan. Beberapa program partai harus dapat menampung aspirasi dan kepentingan anak muda seperti dalam bidang regulasi pendidikan, lapangan kerja, hingga sektor publik lainnya. Mengatakan bahwa pemilih muda itu adalah milenial sampai generasi Z, itu jumlahnya menurut BPS di 2024 nanti kan sangat tinggi, 51% lebih. Artinya pemilih muda itu menguasai jumlah pemilih. Nah tentunya itu menjadi penting, kenapa? Karena angka 51% itu akan menentukan. Nah tinggal kemudian sekarang apakah pemilih muda itu bisa menegosiasikan aspirasinya, keinginannya kepada para kandidat, calon presiden, wakil presiden, maupun kepada partai politik. Jadi tentu saja mereka harus memperjuangkan kepentingannya melalui apa? Melalui pemberian suara di dalam pemilu. Jadi saya berharap di pemilu 2024 nanti pemilih milenial, pemilih muda itu semua datang ke TPS. Jadi jangan hanya kemudian berkomentar di media sosial tapi tidak datang ke TPS. Pemilih mula yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 diminta membawa 2 KTP. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Malang, Ani Suhartini, KTP yang pertama adalah KTP elektronik yang menjadi bukti diri pemilih. Sedangkan KTP kedua adalah singkatan dari kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman sebagai bekal dalam memilih. Kedua bekal ini menjadi penting bagi pemilih agar mereka menggunakan hak pilihnya dengan sesuai, agar dapat menghasilkan perubahan melalui keterwakilan dalam legislatif dan eksekutif. Pemilih mula yang akan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 diharapkan membawa 2 identitas atau KTP. KTP pertama merupakan kartu tanda penduduk elektronik sebagai bukti diri, sedangkan KTP kedua merupakan kesadaran untuk memilih, tanggung jawab dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan pemahaman yang cukup mengenai figur atau partai politik yang akan dipilih. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih mula agar mereka memiliki kesadaran tanggung jawab dan pemahaman yang cukup berkenaan dengan figur dan program partai politik yang akan mereka pilih. KPUD Kabupaten Malang berharap dengan bekal 2 KTP maka pemilu di Kabupaten Malang akan berjalan lebih berkualitas dan lancar.
Tugas kami untuk mensosialisasikan salah satunya juga menembus segmen pemilih pemula itu sendiri. Jadi pemilih pemula ini yang dia diharapkan bisa menjadi mitranya KPU ya untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di KPU ke seluruh lapisan masyarakat. Pesan dari kami terhadap gerakan cerdas memilih ini yang diadakan oleh RRI adalah bahwa kita sebagai pemilih mungkin ada dua poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah hadir di TPS tanggal 14 Februari 2024 dengan membawa KTP elektronik secara fisik, ya kan, KTP, kartu tanda penduduk secara elektronik. Kemudian juga harus membekali diri, yang penting kita semua juga memiliki KTP. KTP yang apa? Yang pertama K adalah kesadaran, kemudian T-nya adalah tanggung jawab, kemudian yang berikutnya P di sini adalah pemahaman. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, Satgas PPKSUB melakukan psikoedukasi kepada mahasiswa dengan menggandeng lembaga mahasiswa. Ketua Satgas PPKSUB Ulifa Rahma mengatakan edukasi berkala dilakukan untuk para aktivis organisasi mahasiswa baik tingkat universitas maupun fakultas. Edukasi ini diharapkan menjadi pintu pertama untuk meneruskan informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada seluruh mahasiswa. Para pengurus organisasi dapat meneruskan edukasi tersebut kepada anggota dan mahasiswa secara umum. Organisasi mahasiswa menjadi mitra strategis Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan organisasi mahasiswa berada langsung dalam kehidupan keseharian mahasiswa. Melalui kemitraan ini, Satgas PPKSUB memberikan psikoedukasi secara berkala kepada para pengurus lembaga mahasiswa agar mereka dapat memahami dan memberikan edukasi selanjutnya kepada anggota dan mahasiswa. Para aktivis mahasiswa dapat menjadi pintu pertama yang memberikan informasi pemahaman dan juga membantu penanganan jika terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi ataupun dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu kita juga melakukan psikoedukasi kepada organisasi kemahasiswaan, baik itu kepada EM, DPM, dan juga UKM maupun lembaga organisasi yang lainnya. Itu adalah salah satu tindak pencegahan seperti itu. Untuk tindak terkait dengan pencegahan yang lain, kita juga memberikan pelatihan peer counselor seperti itu, pelatihan psychological first aid, dan juga bimbingan dan konseling kepada dosen penasehat akademik sebagai tangan pertama seperti itu. Dan kita juga mengadakan FGD dan juga psikoedukasi dengan ULT KSP di masing-masing fakultas, karena kebetulan Universitas Brawijaya selain kita punya Satgas PPKS di Universitas Brawijaya, kita juga punya yang level fakultas yaitu LTKSP, dan kita berkoordinasi dengan masing-masing LTKSP di masing-masing fakultas. Untuk terkait dengan penanganan sendiri, kita sudah punya SOP atau standar operasional prosedur terkait dengan pelaporan dan juga penanganan seperti itu. Terkait dengan pelaporan sendiri, kami sudah ada SOP-nya dan kami juga menerima pelaporan baik itu di dalam Universitas Brawijaya seperti itu maupun di luar Universitas Brawijaya, asalkan korban ataupun terlapor itu ada dari Universitas Brawijaya. Penutupan Polda Kormi Jatim menyajikan hal yang berbeda. Pada penutupan yang berlangsung dari gedung MCC Malang, para peserta dan pengunjung dihibur dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon Amarta Binganun bersama Dalangki Ardi Purbantoro. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko memberikan secara langsung gunungan wayang kepada Dalang Ardi sebagai tanda dimulainya pertunjukan wayang. Pagelaran wayang kulit ini sengaja dipilih karena Kormi merupakan olahraga rekreasi masyarakat yang berbasis budaya, sehingga wayang menjadi menu penutup Forda Kormi. Pagelaran wayang kulit bersama Ki Ardi Purbantoro menjadi sajian hiburan pada penutupan Festival Olahraga Daerah Kormi Jawa Timur. Pagelaran ini mengambil judul Amarta Binganun, berlangsung hingga pukul 3 dini hari. Pagelaran wayang kulit ini sengaja dipilih oleh panitia sebagai bentuk dukungan kepada pelestarian budaya dan mengenalkan pagelaran wayang kepada generasi muda. Olahraga rekreasi masyarakat yang dinaungi oleh Kormi juga memiliki beberapa jenis olahraga yang berbasis budaya. Pertunjukan wayang kulit ini menjadi sarana yang tepat untuk membangun olahraga rekreasi yang mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.